Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, terima kasih sudah menonton video ini. Video ini nggak perlu di-subscribe, apalagi teaser guys, tonton saja. Let's go, enjoy, relax, and stay focused this video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama saya Jerry Spanda. Salam semangat sahabat tutor semua. Be smart, be creative, stay focus. Pada cara manajer keuangan semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diambil doa Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan sudah masuk ke sesi keempat mengenai bagaimana seorang manajer keuangan itu mengambil keputusan. Kita sudah belajar dengan berbagai macam masalah tentang keuangan. Baik itu di sesi pertama kita belajar tentang dasar-dasar keuangan, kedua kita belajar tentang bagaimana kita menganalisa keuangan, dan yang ketiga kita bagaimana seorang manajer keuangan mengambil keputusan. Kali ini kita sudah masuk ke sesi keempat. Setelah kita belajar, setelah kita mengetahui berbagai macam masalah keuangan, setelah kita identifikasi, setelah kita bagaimana cara kita mengambil kebijakan, kali ini kita akan belajar bagaimana kita mengambil keputusan. Posisi kita hari ini tetap kita berada sebagai manajer keuangan. Saya berharap para sahabat tutor semuanya paham tentang bagaimana konsep dasar seorang manajer keuangan mengambil keputusan. Di sesi keempat ini, kita akan lebih memperdalam lagi membaca metode Net Present Value NPV. Kita juga akan menilai berbagai usulan-usulan investasi dengan beberapa metode penilaian. Dan juga kita akan mempertajam lagi usulan investasi dengan metode NPV dengan berbagai variasi. Oke sahabat tutor, kita mulai masuk ke sesi keempat ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Check it out. Oke,
kita sudah masuk ke dalam sesi keempat, keputusan investasi. Apa saja yang harus kita pelajari tentang keputusan dalam berinvestasi? Pertama, yang harus kita pelajari dalam keputusan investasi adalah prinsip-prinsip investasi modal. Apa saja prinsip-prinsip investasi modal itu? Pertama, tentang adanya usul-usul investasi. Apa yang maksud dengan usul-usul investasi? Yaitu metode-metode yang diberikan, cara-cara penilaian dalam berinvestasi. Jadi, metode-metode penilaian ini butuh kita sampaikan kepada investor atau direktur keuangan kita atau direktur utama, bagaimana seorang manajer keuangan memberikan informasi-informasi penting tentang apa yang akan didapatkan atau apa yang akan risiko yang akan dihadapi nanti terhadap investasi yang akan dia jalankan. Yang kedua, bagaimana kita mengestimasi arus kas dari usul-usul investasi tersebut? Arus kas begitu penting karena di dalam sesi keempat ini kita akan lebih mempertajam tentang metode NPV. Metode NPV itu sangat bergantung kepada nilai arus kas pada saat itu. Karena nilai arus kas adalah merupakan nilai real yang akan kita dapatkan dari hasil investasi kita. Kas atau cash atau uang yang kita keluarkan untuk investasi itu harus sesuai dengan keuntungan investasi yang kita harapkan atau uang masuk yang akan kita dapatkan setelah kita berinvestasi. Yang ketiga, kita evaluasi arus kas. Inilah yang poin penting di dalam kita berinvestasi, yaitu kita harus bisa mengevaluasi arus kas proyek tersebut. Apakah perusahaan tersebut atau proyek tersebut itu jalan sesuai dengan metode dengan prinsip efektif dan efisien. Agar investasi yang kita tanam ke dalam proyek tersebut tidak menjadi kerugian. Dan memberikan kenyamanan serta keamanan kita sebagai seorang investor untuk berinvestasi. Bagaimana seorang investor nyaman dan aman dalam investasi? Dia harus memahami berbagai usulan dan metode-metode penilaian tadi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Bagaimana kita mempelajari rasio keuangan, bagaimana cara kita mengambil kebijakan, baik itu kebijakan dalam pengambilan pinjaman. Setelah kita lakukan hal tersebut, barulah kita memilih proyek. Proyek mana yang kita ambil, investasi mana yang kita masukkan ke dalam perusahaan. Barulah kita dapat menilai berbagai macam masalah nanti setelah kita mengambil keputusan tersebut dengan memonitoring, menilai terus-menerus, mengawasi proyek yang kita investasikan setelah proyek ini dilaksanakan. Oke, kita lanjut berikutnya. Apa saja sih metode-metode penilaian profitabilitas dalam investasi? Di sini sebenarnya banyak metode dalam penilaian dalam investasi, tetapi sahabat tutor harus fokus kepada materi inisiasi kita. Kita mempelajari 5 metode profitabilitas. Walaupun di luar, di internet sahabat tutor bisa mencari berbagai macam metode penilaian dalam berinvestasi. Namun, di mata kuliah kita harus fokus dulu kepada 5 metode ini agar pembicaraan dalam mengambil keputusan kita tidak lari kemana-mana. Walaupun saya tahu sahabat tutor akan mencari di internet atau di Google, tapi kita fokus kepada 5 metode itu. 5 metode ini, yang pertama itu metode net present value atau yang kita ketahui dengan penilaian nilai uang atau nilai perusahaan sekarang. Yang kedua, average of return atau IRR, kita menilai dengan bunga rata-rata.
Yang ketiga, payback period, yaitu berapa lama investasi yang kita berikan itu akan kembali lagi. Yang keempat itu internal rate of the return atau IRR. Kita menghitung suku bunga sekarang berapa kira-kira inflasi yang akan kita hadapi ke depan. Yang kelima adalah profitability index. Berapa nilai keuntungan yang akan kita dapatkan dari investasi kita berdasar nilai uang yang kita investasi dan berapa nilai yang uang kita uang yang kita akan dapatkan. Jadi nilai uang masuk, VF-nya present value keluar dibanding dengan present value masuk dibanding dengan present value yang dikeluarkan. Oke, kita lanjut. Kita lanjut kepada NPV. Seperti yang kita pahami bersama, ya sudah saya sampaikan, kita lebih fokus pada di sesi keempat ini pada metode penilaian net present value atau NPV. Apa yang dimaksud dengan NPV? NPV merupakan metode untuk menilai usulan proyek investasi dengan mempertimbangkan nilai waktu uang. Nah, di sini kita harus bisa menilai mata uang. Kalau kita sering nonton TV, di salah satu stasiun TV swasta itu selalu ada setiap pagi nilai tukar mata uang Indonesia terhadap dolar, nilai mata uang rupiah terhadap pound sterling. Nah, itu kita harus bisa melihat metode-metode atau nilai mata uang kita sekarang. Berikutnya itu NPV itu menggunakan pertimbangan bahwa nilai mata uang sekarang lebih tinggi bila dibandingkan nilai mata uang pada waktu yang akan datang karena ada faktor bunga. Nah, faktor bunga ini maksudnya adalah inflasi. Jadi nilai tukar mata uang atau nilai mata uang kita rasakan itu harusnya sekarang itu lebih tinggi pada yang akan datang karena nilai mata uang itu akan terus menurun tergantung keadaan ekonomi negara kita. Jadi dulu kita mungkin uang 1.000 bisa belanja bakso, sekarang kita belanja bakso harus 10.000. 10.000 ke depan mungkin belanja bakso bisa menjadi 15.000. Berarti nilai mata uang kita sekarang itu lebih tinggi pada nilai mata uang ke depan nanti. Sehingga keuntungan kalau kita berinvestasi ke depan harus kita tambahkan 5.000 lagi itu sebagai keuntungan investasi kita. Harus lebih daripada itu. Kita harus bisa memprediksi berapa bunga atau inflasi yang akan terjadi di masa yang akan datang. Agar nilai mata uang atau investasi yang kita dapatkan uang di masa yang akan datang akan bisa mengcover inflasi tersebut atau lebih tinggi daripada inflasi itu. Itu baru dinamakan keuntungan. Metode net present value ini sangat menentukan atau menilai mata uang sekarang. Jadi jika NPV kita positif menunjukkan present value penerimaan lebih tinggi pada present value pengeluaran, itu berarti investasi yang diharapkan akan meningkatkan kekayaan investor, dan lebih menguntungkan dan lebih mesejahterakan investor kita, dan tentunya nilai perusahaan kita juga akan semakin tinggi. Bagaimana kita menilai NPV tadi? Apa saja yang harus kita perhatikan? Yang harus kita perhatikan adalah, pertama, kita harus bisa menaksir arus kas. Arus kas ini sangat identik dengan keuangan. Sangat identik dengan cash yang kita keluarkan. Jadi kita harus bisa menaksir arus kas. Berarti berapa kas yang akan kita keluarkan, berapa kira-kira kas yang akan menjadi pemasukan bagi kita. Kita harus bisa menaksir. Dari bunga-bunga tadi. Bunga-bunga bank tadi. Bunga-bunga inflasi tadi. Jadi kita menanam uang seperti kita menanamkan tabungan, atau kita mendepositokan uang, atau kita memasukkan uang di dalam proyek, kan itu ada bunganya. Bunga itulah yang menjadi patokan kita. Nah, jika kita melihat rate bunga Bank Indonesia, kita patokan berapa kira-kira bunga deposito. Andai kata misal bunga deposito sekarang itu 7% per tahunnya. Oh, kita lebih baik berinvestasi. Berapa kira-kira impact yang kita dapat? Impact yang akan kita dapat atau profit yang kita dapat? Oh, yang kita akan dapat sekitar 15%. Berarti lebih menguntungkan kita menanamkan proyek
investasi kita ke dalam proyek, uang kita dapat, ibaratnya kita mendeposito. Jadi kita harus bisa membaca situasi, karena bunga bank atau Bank Indonesia akan selalu setiap hari akan menampilkan berapa bunga saat ini. Jadi yang kedua itu menentukan tingkat bunga yang dipandang relevan. Kan sudah saya jelaskan tadi, seperti itulah kita dalam menilai kenapa bunga begitu penting di dalam kita melakukan penilaian menggunakan metode net present value. Karena net present value itu adalah dia mengikuti bagaimana bunga bank. Karena bunga bank itu kan fluktuasi, jadi dia nilai sekarang belum tentu sama dengan nilai besok. Jadi kita sangat harus memperhatikan itu. Apa sih rumus dalam metode NPV ini? Yaitu rumusnya adalah present arus kas investasi dikurang dengan present value investasi. Maksudnya adalah uang yang kita investasi keluarkan pada saat ini dikurang dengan berapa nilai yang akan kita dapatkan, yang kita harapkan dalam investasinya. Begitulah keuntungan yang akan kita dapatkan dengan menggunakan metode net present value. Sebenarnya sederhana. Andai kata kita punya uang 5 juta, kita investasikan ke dalam satu proyek yang kita harapkan mendapatkan keuntungan 500.000. Berarti uang yang harus kembali ke kita lagi adalah 5.500.000. Nah, seperti itulah cara berhitung. Sederhana sebenarnya. Tidak terlalu kita ribet, karena rumus-rumusnya atau sistem-sistem dalam penilaian ini sudah ada di internet. Kita bisa download, kita bisa mempelajarinya dengan kasat mata pun juga bisa. Karena sebuah sistem itu sudah dibikin sedemikian rupa sehingga memudahkan para investor dalam atau para manajer keuangan dalam menghitung atau mengkalkulasi proyek-proyek atau saham-saham yang akan dia investasikan untuk dia beli. Next, berikutnya kriteria untuk kita supaya kita mengambil sebuah proyek A atau B atau C, atau kita mengambil berbagai variasi investasi ke proyek mana yang harus kita investasikan. Kriteria pertama yaitu NPV positif, artinya jika nilai proyek tersebut setelah kita itu menggunakan NPV itu menghasilkan keuntungan, maka proyek itu akan kita jalankan atau kita ambil. Jika NPV kita atau menghasilkan kerugian dari investasi yang kita berikan, maka kita akan tolak. Itu jika NPV-nya negatif. Jika kedua-dua proyek ini bersifat saling meniadakan, maka yang dipilih adalah proyek yang dengan NPV tertinggi. Maksudnya itu saling meniadakan adalah proyek itu tidak memberikan keuntungan dan juga tidak memberikan kerugian juga. Jadi break even point, nil. Tapi NPV mana yang lebih tinggi? Karena NPV, karena kita belajar investasi ini tidak hanya mempelajari tentang untung ruginya saja, tetapi nilai perusahaannya atau asetnya. Aset mana yang lebih tinggi? Jika kita menginvestasikan pada suatu perusahaan yang dengan aset yang rendah, itu tentu kita akan lebih memilih pada aset yang lebih tinggi. Jadi kita bisa melihat dari asetnya. Di laporan keuangan itu kita bisa melihat aset mana yang lebih tinggi. Karena ingat, nilai perusahaan itu harus kita lihat dari marketable value added-nya dan economic value added-nya. Jika kedua-duanya itu tidak ada, maka kita lihat aset. Terus yang kedua, metode penilaian average rate of the return atau ARR. Metode ini menilai usulan proyek investasi dengan cara mengukur tingkat keuntungan dari investasi yang digunakan untuk mendapatkan keuntungan tersebut. Maksudnya kita harus menghitung dari bunga rata-rata. Jadi bunga rata-rata yang kita dapatkan, karena kan kita nggak akan tahu, bunga itu kan selalu berfluktuasi, begitu juga investasi. Ketidakpastian dalam ekonomi itu menjadikan kita mengambil metode rata-rata. Kira-kira rata-ratanya 2 tahun ke depan kita ambil bunganya sekian lah. Andai kata misal sekarang 15%, besok bisa turun jadi 7%, kita ambil rata-ratanya saja. Kita ambil misalnya 10% saja. Bunga rata-rata di sekarang sampai dengan besok 10%. Jadi konsisten kita
menilai investasi kita sekitar yang akan kita dapatkan 10% saja. Nah, jika tinggi berarti itu keuntungan, jika rendah kali kita ada nilai rata-ratanya. Nah, jadi tidak akan bisa mengurangi resiko-resiko yang terjadi dalam investasi. Namun teknik ini juga memiliki kelemahan. Yang pertama itu bagaimana kita menentukan tingkat keuntungan yang dianggap layak. Nah, itulah karena ketidakpastian itu, karena konsisten sebuah investasi atau keuntungan yang kita dapatkan, jadi kita tidak tahu bagaimana menentukan tingkat keuntungan yang layak seperti apa. Namun tentu kita mempunyai, seorang manajer keuangan tentu mempunyai dasar-dasar di dalam memberikan informasi kepada manajemen untuk kita mengambil keuntungan yang layak. Jadi kita bisa melihat dasarnya melalui seperti saya bilang tadi, bunga Bank Indonesia menjadi rata-ratanya, atau fluktuasi bunga bank per tiap bulan atau per tahunnya bisa kita ambil dari situ. Jadi maksudnya dianggap layak ini tetap ada dasar di dalam kita menentukan tingkat keuntungan. Yang kedua, kita menggunakan konsep laba akuntansi, bukan arus kas. Ingat, laba akuntansi tidak semuanya itu bersifat cash, dia bersifat akrual. Karena banyak biaya-biaya yang tidak dihitung dengan cash yang kita keluarkan. Nah, jadi nilai ARR ini konsepnya dia melihat dari laba akuntansi. Karena laba akuntansi berarti biaya penyusutan, tidak ada yang arus kas. Bagaimana kita menilainya? Dengan metode penilaian penyusutan tadi kan tentunya itu tentu akan menurunkan tingkat keuntungan bagi investor. Ya, jadi kan gitu. Jadi investor itu sebenarnya dia inginkan dividen atau keuntungannya besar. Keuntungan besar itu dari keuangan, berapa uang dia dapatkan. Bukan dia melihat dari laba akuntansi, karena laba akuntansi kan sifatnya akrual. Belum tentu laba yang dibukukan itu sama masuk dengan kas yang laba itu masuk dalam kas kita, belum tentu, karena banyaknya biaya-biaya atau penggunaan alat, biaya penyusutan yang sifatnya akrual, tidak bersifat cash basis, itu menurunkan laba akuntansi tersebut. Jadi dengan jangan melihat omsetnya, tetapi laba bersih yang didapatkan, seorang kreditor menilai akan makin menurun. Jadi dia pikir ini labanya 5 juta, di dalam laba akuntansinya 5 juta. Padahal di dalam arus kas itu tadinya seharusnya dia dapatkan sebesar 7 juta. Yang dia rasakan bahwasanya kok jadi labanya 5 juta. Karena ada biaya-biaya yang tidak cash. Seperti biaya-biaya tadi saya bilang tadi, biaya penyusutan tadi. Salah satunya ya. Terus metode ARR ini juga mengabaikan nilai waktu uang. Jadi dia tidak melihat nilai tukar mata uang, dia lebih fokus pada laba rugi akuntansi tersebut. Jadi mau berapapun nilai tukar mata uang, dia tidak terlalu peduli, dia abaikan itu, dia hanya fokus pada laba akuntansi sebagai dasar dia dalam menilai sebuah proyek. Jika ditengok laba ruginya, dia tidak menengok arus kas dari proyek tersebut. Dia sedikit mengabaikan nilai mata uang. Metode ini menyatakan semakin tinggi rata-rata sebuah bunga itu, maka semakin banyak pula usulan investasi. Dia semakin tinggi laba ruginya, maka semakin tinggi pula lah manajer keuangan mengambil keputusan untuk mengambil proyek tersebut jika dia menggunakan metode ARR dibanding kalau NPV tadi kan sudah jelas dia menggunakan arus kas sebagai dasar dia mengambil sebuah proyek, apakah kasnya bagus, surplus, ataupun defisit. Nah, dia bisa lihat dari arus kasnya. Rumus dari ARR itu bisa kita lihat di sini, yaitu rata-rata laba setelah pajak dibagi dengan rata-rata investasi dikali 100%. Nah, jadi sahabat tutor bisa mempelajari rumusnya di modul kita dengan berbagai contoh ya. Oke, next kita lanjut ke metode berikutnya, yaitu metode payback period atau PBP. Metode ini menghitung seberapa cepat investasi yang kita lakukan itu kembali.
Nah, berarti berapa sih secepat balik modalnya gitu kan, gitu istilahnya. Jadi ini metode ini lebih kepada waktu. Jadi misalnya bukan uang itu kembali, tapi berapa bulan atau berapa tahun uang kita akan kembali. Kelemahan metode ini adalah tidak memperhatikan nilai mata uang, itu tadi. Tidak mengabaikan arus kas juga. Dia tidak peduli berapa uang yang akan keuntungan dia dapatkan. Dia tidak peduli berapa kasnya perusahaan yang dia investasikan atau proyek yang dia investasikan. Dia lebih peduli berapa sih lama balik modalnya uang saya. Seperti itulah dia. Jadi perputaran investasi atau perputaran keuangannya. Rumusnya yaitu PBP itu investasi awal dibagi dengan arus kas masuk dikali 1 tahun. Jadi dalam 1 tahun itu berapa kasnya akan kembali, atau lebihkah dari 1 tahun atau di bawah 1 tahun. Jadi dia lebih fokus pada waktunya ya, sahabat tutor. Metode selanjutnya itu metode internal rate of the return atau IRR. Metode ini merupakan penilaian tingkat suku bunga yang menyamakan present value kas masuk dengan present value kas keluar, guna mengetahui berapa tingkat bunga yang kita tanggung sampai selesai periode investasi kita. Jadi kita di sini menghitung bagaimana kas masuk kita, present value kas masuk itu kita bagi dengan present value kas keluar, sehingga kita mendapat internal rate-nya berapa, tingkat suku bunga kita berapa. Jadi di sini kita menghitung dulu kira-kira kita investasikan berapa, pengeluaran kita yang kita harapkan berapa, kita hitung berarti rate kita sekian. Jadi rate kita sekian sebagai rate patokan di dalam kita berinvestasi, dan berapa rate yang ditawarkan oleh proyek tersebut, keuntungan yang akan ditawarkan kepada kita. Jadi jika rate-nya lebih tinggi pada rate yang kita hitung, maka kita akan mengambil proyek tersebut. Jadi kita hitung dulu, kita kalkulasi itu menjadi persentase dulu, berapa kas yang akan kita investasikan dan berapa kas yang akan kita harapkan. Kita harapkan untuk masuk atas keuntungan investasi yang tadi kita sudah investasikan ke dalam proyek tersebut. Kelemahan dari IRR ini yaitu menggunakan suku bunga yang sama untuk menghitung investasi dari masa yang akan datang. Maksudnya itu, jadi kita kan sudah menghitung duluan nih, berapa investasi kita. Misalnya nih, investasi kita hitung dan kita harapkan ternyata hasilnya 14%. Sedangkan investasi itu selama 3 tahun misalnya. Berarti patokan kita ini tetap 14% sebagai batas rendah investasi tersebut gitu loh. Jadi selama dia 14% terus investasi itu di atas 14%, maka keuntungan kita akan dapat. Tetapi jika di bawah 14%, maka kita akan mengalami kerugian. Nah, jadi dia sudah mematokkan dari awal keuntungan itu gitu loh. Jadi rate itu sudah dipatokkan dari awal, mau berapa tahun pun, misalnya 3 tahun tetap 14%, dia tidak mengikuti perkembangan atau fluktuasi dari keadaan ekonomi maupun rate dari Bank Indonesia atau inflasi gitu. Mereka tidak metode ini tidak memperhatikan itu, sehingga suku bunganya akan sama tetap, dia tidak fluktuatif. Jadi jika terjadi penelonjakan suku bunga atau inflasi yang tinggi, disinilah masalahnya. Seperti krisis moneter, orang yang berinvestasi pada tahun 95 sampai tahun 2000, ketika ada penelonjakan krisis moneter tahun 98, investasinya akan hancur karena nilai inflasi begitu tinggi. Disinilah kelemahannya. Jadi apa yang dilihat dari IRR ini? IRR ini yang dilihat jika IRR atau rate yang tadi saya bilang itu lebih besar daripada diskon atau suku bunga, maka investasi itu layak kita terima. Itu saya bilang tadi. Jika kita hitung IRR tadi 14%, maka suku bunga diskon rate-nya itu ternyata di bawahnya 12%. IRR kita tuh lebih tinggi pada suku bunga. Maka proyek itu layak kita ambil.
Kita hanya melihat diskoran atau suku bunga sekarang berapa gitu. Jadi misal nilai uang sekarang, suku bunga sekarang 6% misalnya. Kita mengharapkan suku bunga 15%. Jadi jika IR itu lebih tinggi pada suku bunga itu, proyek itu bisa kita ambil. Jadi proyek itu menawarkan suku bunga yang lebih tinggi daripada suku bunga yang ada sekarang atau suku bunga yang ada. Tapi 15% ini akan terus kita jalan sampai selama 3 tahun. Misalnya 3 tahun lah masa investasi itu. Ternyata suku bunga rate-nya itu melonjak signifikan menjadi 16%. Ini akan menjadi kerugian bagi investasi kita menggunakan IR tersebut. Kita tidak mengikuti suku bunga fluktuasi. Kita mengikuti suku bunga flat. Jika diskon itu naik lebih signifikan jadi 20%, lebih parah lagi. Maka nilai investasi kita akan drastis menurun dan kita mengalami kerugian yang besar. Itulah kelemahan dari IRR tadi. Jadi IRR tadi bagaimana present value kas masuk kita dengan present value kas keluar kita, tingkat bunganya seperti apa, kita hitung dari awal. Jika itu lebih tinggi, analisa kita lebih tinggi IRR kita, maka kita layak mengambil proyek tersebut. Jika itu lebih rendah, maka tidak layak itu diambil. Kita melihat dari suku bunga yang ada pada saat itu gitu. Tapi IRR itu menjadi patokan kita ke depan. Dan itu tidak berubah-ubah, dia akan terus IR dengan 14%, terus 14% sampai 3 tahun. Jika terjadi lonjakan pada tahun ketiga jadi 20%, ternyata diskon rate habis. Jadi itulah kelemahannya. Next, kita berikutnya profitability index. Profitability index ini adalah metode menunjukkan perbandingan antara present value kas masuk dengan present value kas keluar, atau PV kas masuk dibanding kas keluar. Ini untuk melihat keuntungan uang yang kita keluarkan, keuntungan uang kita. Jika lebih dari 1, maka itu perlu kita terima. Jika kurang dari 1, itu ditolak. Jika kas kita lihat uang masuk kita 5.500.000, investasi yang kita keluarkan atau uang yang kita keluarkan cuma 5 juta, maka kan lebih dari 1 berapa berarti profitability index-nya bagus. Gitulah. Jadi berapa keuntungan yang diharapkan dibanding dengan investasi yang kita masuk. Jadi investasi ditambah keuntungan diharapkan dibagi dengan investasi kita. Itu cara menghitung profitability index tadi. Oke, berikutnya kita sudah masuk ke dalam kisi-kisi untuk diskusi sesi 4 ini. Saya harap sahabat tutor tidak lagi menjawab diskusi dengan, mohon maaf, dengan asal-asalan, tapi sahabat tutor wajib membaca materi inisiasi kita, modul kita sebagai referensi utama kita. Dan sahabat tutor kalau malas bisa membaca, sahabat tutor bisa juga menonton saja, mendengarkan saya dalam presentasi saya sampai akhir video saya akan memberikan kisi-kisi di sini. Jadi sahabat tutor nggak perlu repot, nggak perlu baca sampai mengantuk, cukup mendengarkan aja audio, dengarkan dengan menggunakan handset. Sahabat tutor bisa menjawab dalam diskusi kita. Jadi diskusi kita ke depan besok itu tentang apa saja indikator keuntungan yang digunakan dalam pengambilan keputusan investasi. Jadi indikator apa saja yang menguntungkan dalam pengambilan keuntungan dalam investasi, keputusan investasi? Yang pertama itu, seorang manajer keuangan harus memahami masalah penyusutan dipercepat. Maksudnya apa? Maksudnya adalah di dalam kita menginvestasikan sebuah saham atau investasikan sebuah alat. Jadi kita bicara ini investasi tidak hanya berupa saham saja ya, bukan proyek saja, tapi bisa juga investasi alat. Kalau kita perusahaan itu bergerak di bidang alat-alat berat misalnya, kita investasi sebuah alat. Bagaimana kita menghitung alat ini dengan menggunakan metode penyusutan yang cepat, sehingga kalau alat terjadi insiden atau terjadi force major, kita sudah melakukan metode penyusutan dengan dipercepat. Misalnya tadi kita anggap alat ini
umur ekonomisnya adalah 5 tahun. Tetapi kita menggunakan metode penyusutan dipercepat, yaitu double entry. Kita kali 2 saja, jadi 2,5 tahun saja kita penyusutan sebagai umur ekonomi sebuah alat tersebut. Begitu juga sebuah proyek. Jika proyek itu kita going concern-nya, bisa sekitar 2 tahun proyek kita, tapi bisa mempercepat pekerjaan itu sampai 1 tahun. Jadi kita percepat agar tidak terjadi resiko-resiko yang tinggi. Karena semakin lama atau semakin umur ekonomi sebuah peralatan atau sebuah proyek, lama proyek pengerjaan, maka resiko-resiko itu akan terjadi semakin tinggi juga resiko yang kita akan hadapi. Jadi kita harus memahami agar keuntungan investasi kita itu tidak menurun. Nah, jadi kita harus bisa mempercepat perhitungan dalam penyusutan. Yang kedua, indikator keuntungan dalam pengambilan keputusan investasi, kita memahami masalah keterbatasan dana tadi. Nah, kita kan sudah pelajari tentang kebijakan-kebijakan di sesi ketiga. Dengan dana sumber daya terbatas kita harus melakukan investasi agar mendapat keuntungan dan memaksimalkan nilai perusahaan. Jadi, kita harus memahami apa sumber daya yang ada kita, keterbatasan dana ini untuk mengambil investasi yang sesuai dengan dana kita. Jangan kita mengambil menginvestasikan dengan keuntungan besar, tapi risikonya besar. Kita harus sesuaikan dana kita kecil misalnya, terbatas ya, kita sesuaikan investasi yang terbatas juga sesuai dengan risiko yang kecil agar tidak terjadi defisit cash kita di kantor. Ingat, manajer keuangan harus menjaga cash flow-nya. Jangan sampai itu mengganggu operasional aktivitas pekerjaan kita. Itu indikator kedua. Indikator ketiga adalah seorang manajer keuangan harus memahami modal kerja dalam capital budgeting. Maksudnya adalah kita harus memahami apa-apa saja aset atau modal kerja kita. Di dalam kita menyusun suatu penganggaran investasi itu. Jadi kita harus tahu sumber daya kita itu apa saja. Sehingga kita bisa mengambil keputusan investasi yang sesuai. Jangan sampai kita mengambil keputusan investasi yang bukan bidang kita atau yang bukan modalnya kita nggak punya gitu loh. Misalnya yang dibutuhkan yang itu adalah misalnya teknologi. Wah, kita nggak punya teknologi, kita nggak jual itu modal kerja kita. Kita punya cash, tapi bidang kita peralatan ya. Kita harus sesuaikan, memahami modal kerja dan capital budgeting. Dalam capital budgeting kita, dalam penganggarannya kita harus sesuaikan dengan modal kerja kita. Jadi, manajer keuangan juga harus memahami apa-apa saja yang sumber daya yang dia punya dan bagaimana memaksimalkan sumber daya tersebut. Yang keempat, manajer keuangan wajib memahami dalam pemilihan aset yang tepat. Di sini ini kita berbicara tentang bagaimana kita berinvestasi dalam aktiva tetap. Jadi, misalnya kita punya alat produksi yang sudah mulai rusak. Harus diganti. Harus diganti. Jadi, teknologi alat itu kan makin lama kan semakin berkembang. Jadi kita harus bisa memilih alat yang sesuai dengan kebutuhan kita. Kita mau memilih alat. Ini dalam arti kata kita mau membeli alat lah, tidak mengganti, tapi kita membeli alat. Kita ingin berproduksi kita lebih cepat lagi. Kita ingin membeli alat. Belilah alat tidak murahan, tidak mahal, tetapi alat itu memiliki fungsi yang efektif dalam produksi kita dan meningkatkan produktivitas perusahaan kita. Jadi kita harus milih alat tepat. Jika satu alat harganya, kalau harga kita mungkin bisa nilai ya, misalnya alat A itu berharga 5 juta, alat B itu berharga 6 juta. Kalau dari segi duitnya atau segi uang yang kita keluarkan, tentu kita beli alat yang murah. Tapi apakah yang murah ini tepat untuk kita beli? Belum tentu.
Kita harus tengok dulu. Alat A berfungsi misalnya, dia memiliki 3 fungsi. Tetapi alat B ini memiliki 6 fungsi. Karena kita membutuhkan alat yang efektif untuk produksi perusahaan kita, tentunya jangan melihat dari segi harganya, tetapi juga melihat dari segi fungsinya. Jadi kita harus bisa memilih alat yang tepat untuk meningkatkan produktivitas kita, dan tentunya akan meningkatkan keuntungan perusahaan juga. Jadi murah belum tentu itu tepat. Jadi ketepatan itu tergantung efektivitas alat tersebut, garansinya, fungsinya, itu bisa menjadi bahan manajer keuangan dalam keputusan investasi alat. Terus berikutnya, jangan bosan ya, dengarkan lagi. Tinggal 2 lagi. Bagaimana seorang manajer keuangan memahami dalam penggantian aset. Ini saya bilang tadi, kalau aset kita atau alat kita rusak, pilihannya ada 2. Mengganti atau beli baru. Kalau beli baru, seperti saya bilang tadi, yang nomor 4, harus yang efektif, fungsinya banyak, garansinya ada. Tapi bagaimana kalau kita mengganti aset? Kita memperbaikinya atau membeli yang baru. Jika kita membeli baru, nilainya terlalu mahal, sedangkan memperbaikinya lebih murah. Di sini dan masih berfungsi, tentunya kita lebih baik memperbaiki saja, karena mungkin keterbatasan dana tadi, seperti poin 2 atau poin 3, kita harus memahami apa keterbatasan dana kita, modal kerja kita, modal kerja neto kita harus pahami. Ya, mungkin kita beli aset atau mengganti aset kalau kita uangnya, dana kita terbatas, tentunya lebih baik kita memperbaiki. Tapi kalau punya dana kita banyak, cukup, tentu kita akan menggantinya. Begitu pula jika kita harus mengganti aset tersebut, tapi dengan dana kita terbatas, modal kerja kita terbatas, mau tidak mau kita harus cari modal kerja baru, yaitu melakukan pinjaman. Seperti itulah kita di sesi ketiga yang kita bahas. Keterpaksaan seorang manajer keuangan harus mengambil pinjaman merupakan hitungan-hitungan atau rasio yang telah dihitung manajer keuangan dalam meningkatkan profitabilitas perusahaan dan nilai perusahaan lebih tinggi. Jika itu tujuannya, silakan mengambil pinjaman. Jika dia mengambil pinjaman, tentu akan menimbulkan bunga atau biaya baru, tentu akan menurunkan laba. Tentu mau tidak mau, kita tidak bisa mengambil pinjaman. Lebih baik kita memperbaikinya. Kecuali itu meningkatkan keuntungan kita. Tentunya akan kita lakukan penggantian aset tersebut. Jadi fokuskan itu para manajer keuangan. Jadi kita manajer keuangan ini tidak mudah di dalam menduduki jabatan tersebut. Kita harus memahami berbagai aspek. Baik itu aspek keuangan, jelas laporan keuangan, standar-standar laporan keuangan. Juga kita memahami berbagai aspek tentang peralatan, produktivitas, pemasaran. Kita harus pahami. Manajer keuangan itu mempelajari berbagai hal. Dia fleksibel, dia bisa masuk kemana saja. Karena kita belajar keuangan, manajer keuangan ini, kita belajar tentang manajemen juga. Makanya kita namanya manajemen keuangan. Manajemen itu masuk berbagai aktivitas perusahaan. Manajemen itu mempelajari tentang divisi-divisi pemasaran, divisi-divisi produktivitas, divisi-divisi penganggaran, bermacam divisi yang ada. Perusahaan itu manufaktur, perusahaan itu perusahaan dagang, apalagi perusahaan jasa. Itu manajer keuangan harus paham tentang itu. Ini tidak mudah teman-teman, tapi kita harus bisa. Karena saya yakin teman-teman semua sahabat tutor, insya Allah bisa menjadi manajer keuangan. Oke, ini yang terakhir sahabat tutor. Seorang manajer keuangan harus memahami pengaruh-pengaruh inflasi pada penilaian investasi modal. Yang tadi dari awal sudah saya bicarakan.
bagaimana manajer keuangan tidak hanya fokus juga kepada internalnya, tapi eksternal juga harus dia perhatikan. Pengaruh-pengaruh eksternal ini adalah pengaruh dari ekonomi makro. Jadi kita juga, perusahaan itu juga dilanda atau dipengaruhi oleh ekonomi makro, contoh seperti inflasi atau suku bunga perbankan. Karena inflasi ini akan mempengaruhi nilai tukar mata uang. Jadi uang yang kita sekarang ini nilainya tentu akan berbeda di yang akan datang. Dia harus melihat itu. Jadi dalam investasi, keputusan investasi manajer keuangan harus juga melihat aspek-aspek di luar dari internal perusahaan itu sendiri. Nah, jadi aspek-aspek yang dipengaruhi atau juga seperti sekarang ini pandemik, pengaruh-pengaruh kebijakan pemerintah itu juga harus diperhatikan. Suku-suku bunga inflasi sekarang, pengaruh-pengaruh global, pengaruh-pengaruh dari moneter, kita harus manajer keuangan, ya mau tidak mau kita mempelajari berbagai aspek. Maka saya bilang manajer keuangan ini tidak mudah, dia internal dia harus paham, eksternal pun dia harus pelajari. Tidak harus paham, dia butuh orang untuk membantunya. Tetapi setidaknya dia wajib mengetahui secara garis besar impact, indikator-indikator apa saja mempengaruhi nilai-nilai perusahaan tersebut. Dan indikator apa saja yang menguntungkan untuk meningkatkan atau memaksimalis nilai saham atau nilai jual perusahaan tersebut. Ingat, manajer keuangan tugasnya mesejahterakan pemilik perusahaan atau investor. Jika investor sejahtera, maka Anda sebagai manajer keuangan tentunya akan sejahtera. Bonus akan berlimpah, gaji akan naik. Oke, sahabat tutor. Demikianlah sesi keempat ini. Ini bisa sahabat tutor cari pengayaan di sini juga boleh. Tapi ingat, materi inisiasi dan modul UT serta video tutor saya merupakan sumber utama sahabat tutor dalam menjawab pertanyaan diskusi maupun tugas-tugas. Usahakan cari dulu di modul kita, jangan sampai sahabat tutor berhenti mencarinya. Sahabat tutor bisa mendapatkan juga sumber-sumber dari lain boleh jika tidak ada sumber utama di dalam modul dan dalam materi inisiasi kita, ya. Baiklah, tanpa mengurangi rasa hormat saya harap sahabat tetap semangat terus, walaupun dalam keadaan pandemi ini memang musuh terberat kita adalah jaringan. Saya tahu jaringan sahabat tutor dimanapun sahabat tutor berada, maupun daerah yang susah jaringan, saya harap sahabat tutor jangan kalah sama jaringan. Carilah jaringan yang baik, yang bagus. Nggak bisa hari ini, esok pun bisa. Nggak bisa esok 2 hari pun bisa. Nggak bisa 3 hari, tapi sampai batas waktu tertentu, usahakan, usaha terus. Jangan sampai nilai-nilai sahabat tutor tidak terupdate. Oke. Sahabat tutor terus berjuang, semangat terus. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Be smart, be creative, check it out. Terima kasih sudah nonton video ini. Be smart, be creative.